Banyak orang bilang kalau HP 1 jutaan itu nggak bisa bagus. Tapi apakah benar? Faktanya, di tahun 2025 ini, persaingan HP murah makin ketat. Ada yang ngasih layar 120Hz, ada yang ngasih baterai super awet, ada juga yang ngasih chipset cukup kencang buat harganya. Masalahnya, nggak semua HP 1 jutaan itu layak dibeli. Ada yang cuma menang di iklan, tapi pasti pakai sehari-hari, malah bikin emosi. Makanya, di video ini, saya bakal bantu kamu memilih 3 HP 1 jutaan yang benar-benar layak dibeli. Samsung Galaxy A07, Redmi A5, dan Redmi 14C. Kita bahas realita pemakaian, performa, kamera, baterai, plus kekurangan yang jarang dibahas reviewer lain. Tujuannya satu, biar kamu nggak salah beli HP murah. Tonton sampai selesai, dan kalau nanti kamu mau beli, link pembeliannya ada di deskripsi. Biasanya, lewat link itu kamu dapat harga promo atau potongan tambahan. Kita mulai dari brand paling aman buat banyak orang, Samsung. Galaxy A07 adalah HP 1 jutaan yang membawa DNA Samsung, stabil, sederhana, dan tahan lama. Layarnya 6,7 inci jenis PLS LCD dengan resolusi HD+. Refresh rate 90Hz membuat scrolling lebih mulus dibanding HP murah lain yang masih mentok di 60Hz. Warna khas Samsung tetap terasa meski bukan AMOLED. Untuk performa, Samsung kasih chipset MediaTek Helio G99. Ini menarik karena chipset ini biasanya dipakai HP harga 2 jutaan. RAM sampai 8GB bikin multitasking cukup nyaman. Untuk aplikasi seperti WhatsApp, TikTok, Shopee, Tokopedia, dan YouTube, performanya stabil. Kamera 50 megapikselnya cukup konsisten untuk foto di luar ruangan. Warna lebih natural, skin tone cukup akurat, dan shutter lag-nya kecil. Dipakai buat upload ke Instagram atau TikTok masih sangat oke di siang hari. Baterai 5000 mAh plus fast charging 25 watt kasih daya tahan seharian penuh untuk pemakaian normal. Tapi yang perlu kamu ingat, ini HP 1 jutaan. Layar cuma HD+, jadi detail agak kurang tajam. Kamera malam banyak noise, walaupun masih bisa dipakai. Dan meski Helio G99 termasuk kuat, game berat tetap harus disetting rendah. Kelebihan utama A07 adalah stabilitas software One UI yang minim bug, update keamanan yang lebih rapih, dan umur pemakaian lebih panjang. Cocok untuk pengguna yang ingin HP simple, buat kerja ringan, buat orang tua, buat pelajar, atau buat pengguna yang nggak mau ribet. Dan kalau mau beli, gue udah siapin link pembelian resminya di deskripsi. Cek aja dulu harganya, siapa tahu lagi promo. Redmi A5 adalah HP yang dirancang buat pengguna yang mau harga paling hemat, tapi tetap dapat fitur yang terasa premium. Dan fitur itu adalah layar 120Hz. Serius, di harga segini, refresh rate 120Hz itu jarang banget ditemukan. Layarnya 6,88 inci, resolusinya HD+. Meski tajamnya biasa saja, sensasi scrolling dan animasinya sangat mulus. Performa mengandalkan chipset Unisoc T7250. Bukan chipset kencang, tapi kalau kebutuhan kamu adalah WhatsApp, TikTok, YouTube, Google Maps, dan aplikasi ringan lainnya, performanya cukup. RAM 4GB dan storage 126GB cukup lega untuk HP harga murah. Untuk kamera, Redmi A5 pakai sensor 32MP di belakang dan 8MP di depan. Kalau dipakai di siang hari, hasilnya cukup jernih dan warnanya enak. Dipakai buat meeting online atau video call juga cukup stabil. Baterai 5200 mAh memberikan daya tahan yang sangat awet. Dipakai full sosmed masih bertahan seharian. Tapi kita harus realistis. Kamera malam tidak terlalu kuat, pemrosesan foto agak lambat, game berat tidak nyaman, dan Unisoc T7250 lebih cocok untuk penggunaan ringan. Lagi-lagi, ada harga, ada rupa. Tapi, kalau kamu cari HP paling murah yang tetap nyaman dipakai, layar smooth, baterai besar, dan build yang lumayan solid, Redmi A5 ini sulit disaingi. Cocok untuk pelajar, HP cadangan, atau orang yang butuh HP sederhana namun tetap mulus. Link pembeliannya juga udah gue taruh di deskripsi video. Cek aja, biasanya ada diskon harian. Sekarang masuk ke kandidat paling kuat, Redmi 14C. Banyak reviewer menyebut HP ini sebagai HP 1 jutaan paling seimbang di tahun 2025. Layarnya 6,88 inci dengan refresh rate 120Hz, sama seperti A5, tapi yang membedakan adalah performanya. Redmi 14C menggunakan chipset MediaTek Helio G81 Ultra. Chipset ini lebih stabil, lebih bertenaga, dan lebih siap untuk multitasking dan game ringan menengah.
RAM 6-8GB membuat banyak aplikasi bisa tetap terbuka. Storage 128-256GB memberi ruang luas untuk foto, video, dan aplikasi. Cocok banget untuk pengguna aktif yang sering multitasking. Kamera utama 50MP memberikan hasil foto yang lebih tajam dan lebih stabil dibanding Redmi A5. Kamera depan 15MP juga cukup baik untuk selfie dan video call. Baterai 5160 mAh sama-sama awet dan bisa bertahan seharian tanpa masalah. Tapi, kekurangannya masih sama. Layar HD+, kamera malam biasa saja, dan game berat tetap harus disetting rendah. Tapi untuk HP 1 jutaan, fitur yang diberikan Redmi 14C terasa jauh lebih lengkap. Ini pilihan paling aman untuk kamu yang butuh HP murah tapi responsif, tidak mau lemot, dan butuh storage besar. Cocok untuk pelajar, mahasiswa, pekerja kantoran, atau pengguna yang butuh HP murah tapi tetap bisa dipakai produktif. Dan kalau kalian tertarik nyari HP yang kencang tapi murah, langsung cek link pembeliannya di deskripsi. Biasanya stoknya cepat habis karena HP ini laris banget. Dari 3 HP ini, semuanya punya kelebihan masing-masing. Tapi mana yang paling layak? Samsung Galaxy A07 cocok untuk kamu yang ingin stabilitas jangka panjang, UI yang nyaman, dan kualitas khas Samsung. Redmi A5 cocok untuk kamu yang ingin harga paling murah, layar sangat mulus, dan baterai yang awet. Tapi kalau kamu ingin HP yang paling lengkap di semua sisi, performanya bagus, layarnya mulus, kameranya layak, baterainya awet, Redmi 14C adalah pilihan terbaik di kelas 1 jutaan pada tahun 2025. Tapi kamu harus ingat, ini HP 1 jutaan. Jangan berharap performa seperti HP 4 atau 5 jutaan. Jangan berharap kamera super bening. Jangan berharap grafis tinggi di game berat. Ada harga, ada rupa. Tapi kalau kamu memilih yang sesuai kebutuhan, HP 1 jutaan seperti ini bisa jadi sangat worth it, bahkan bisa bertahan 1-2 tahun tanpa keluhan berarti. Kalau kamu mau beli salah satu dari HP ini, cek link pembelian di deskripsi video. Lewat link itu, biasanya kamu bisa dapat harga lebih murah atau diskon tambahan. Jangan lewatkan kesempatan itu. Jangan lupa subscribe channel Kata In untuk rekomendasi HP terbaru setiap minggu. Sampai jumpa di video berikutnya.